Iya, masuk nih. Iya, Kak. Oke, malam Riyad. Iya, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Iya. Iya. Baik, saya buka dulu di Riyad di. Oh, iya, Kak. Ya, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya ya. Jadi, kita berada di episode 50. Jadi, Riyad sudah dijelaskan sama Farhan enggak? Apa ini CIA? Hmm, eh, sepengetahuanku, Kak, tuh kan biasa juga saya ikuti kayak live-live IG-nya seperti ini. Jadi biasanya Ya. itu kalau misalnya ada teman-teman yang sudah selesai penelitiannya itu dibahas supaya masyarakat umum juga tahu kira-kira apa yang diteliti teman-teman psikologi seperti itu, Kak. Ya, betul. Itu tujuannya kami. Jadi, tidak berhenti di perpus penelitiannya teman-teman. Sama dengan Iya, Kak, penelitiannya betul-betul. Riyad. Kami mau ajak keluar. Teman saya, ya ini Riyad ini open yang lalu Kenapa, Kak? masih fresh from the oven, baru sarjana Ya, baru ini. betul, Kak. Bisa dikatakan seperti itu, Kak. Mungkin terlalu hampir gosong, Kak. Hampir hampir berapa tahun ya? Alhamdulillah kemarin itu tepat waktu, Kak. 4,5 bulan. 4,5 Wih, tahun. luar Iya, Kak. 4,5 tahun. ya luar biasa, luar biasa. Jadi Riyad ini episode 50, jadi kami sebenarnya itu sudah dari 2021, cuma sempat vakum dan kemudian kembali aktif lagi. Nah, teman saya ya, malam ini kita akan ngobrol sama Riyad terkait penelitian yang baru dia selesaikan. Judulnya adalah hubungan antara welas diri, welas diri atau welas asih. Welas asih Ulas, tadi. sebenarnya kan satu rujukan kata itu, Kak, self compassion. Tapi Ya, saya lihat kebanyakan penelitian itu dia mengadaptasi kata sebagai ulas diri, Kak, oh untuk ya. menjelaskan apa itu self compassion, Kak, seperti itu. Hmm. Nah ini juga nanti yang mau saya tanyakan nanti di dalam welas welas diri atau self compassion dengan kontrol diri pada penghuni rumah tahanan. Temanya menarik, dua variabel yang sangat menarik ini, self compassion sama kontrol diri. Riyad asalnya dari mana, Riyad? Saya dari Majene, Kak, Sulawesi Barat. Oh, Majene, sesuai dengan kampung tempat meneliti dia, Iya, Majene. betul, Kak. Mm-mm. Kami ini sudah lama tidak pernah bertanya ke narasumbernya alasan pilih psikologi karena Riyad ini masih fresh, baru saja selesai. Iya. Tuh, kenapa pilih psikologi? Oh iya, Kak. Sebenarnya kalau kita mau secara keseluruhan, Kak, kalau tarik ulur pengalaman sebelumnya, Kak, saya Iya. sebenarnya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang mahasiswa, Kak. Wih. Iya, Kak. Udah. Karena sebelumnya itu saya punya cita-cita untuk menjadi seorang TNI. Hmm, ya. Bahkan saya terus mendaftar sampai batas usia saya habis seperti itu, Kak. Dan saya pernah di tahun terakhir itu, Kak, di tahun terakhir itu, dan ini berkaitan dengan penelitian saya, Kak. Kenapa saya pilih self compassion, Kak? Nah, Hmm, pada tahun terakhir saya itu saya berada di titik di mana saya seolah kehilangan makna hidup karena cita-cita yang saya impikan semenjak dari SD bahkan hingga menempati perkuliahan tahun pertama di Psikologi Universitas Negeri Makassar, saya masih bermimpi untuk menjadi seorang TNI. Dan pada saat itu juga saya merasa kehilangan dengan cita-cita itu. Dan saya sebelumnya itu, Kak, menyalahkan diri saya, bilang, kenapa saya dari dulu tidak melakukan latihan, kenapa dari dulu saya tidak menjaga fisik saya, kenapa saya tidak berusaha lebih keras seperti itu. Dan saya selalu menyalahkan diri saya seperti itu. Jadi ada perilaku self harm kepada diri saya sendiri. Nah, setelah saya mempelajari untuk keluar dari masalah ini, nah, salah satu variabel self compassion itu bisa membantu saya untuk keluar dari masalah ini, Kak. Jadi setelah itu saya mulai mampu menyusun standar hidup, merumuskan tujuan hidup baru, dan memperoleh pemaknaan hidup yang baru. Bahwasanya secara eksistensi, karena saya anggap TNI itu adalah satu-satunya profesi untuk menyalurkan minat atau
kobaran api mengabdi kita kepada bangsa dan negara, ternyata sebagai masyarakat Indonesia dengan peran-perannya masing-masing itu juga bisa untuk memberikan pengabdiannya melalui jalur apapun. Nah, di situ saya punya insight baru, Kak, dan keluar dari apa yang stigma-stigma seperti itu, alhamdulillah, Kak. Jadi itu saya tertarik untuk menggunakan variabel ini ke dalam penelitian saya. Hmm, sudah di-spill duluan ini sama Riyad. Saya mau bertanya kembali lagi. Berarti tamat SMA langsung tes TNI tidak lolos, langsung kuliah atau Ah, tunggu dulu? bahkan saya gap year, Kak, untuk mewujudkan impian saya tersebut, Kak. Iya. Berapa lama gap year? Kan saya seharusnya angkatan 18 di psikologi, Kak, tapi saya memilih gap year selama setahun. Jadi saya masuk di angkatan 19, Kak, 2019. 2019. 19 berarti pas masuk psikologi, daftar lagi TNI Ya, di tahun daftar 2020 berarti? lagi, Kak. Daftar lagi tahun pertama dan tahun keduanya, Kak. Hmm, ya, ya, ya. Berarti orang tua TNI berarti ya? Uh, Kalau orang tua, bapak PNS Kementerian Agama, kalau ibu PNS guru, Kak. Oh, terus yang TNI dari mana ini? Jadi dulu kalau saya tidak salah ingat, Kak, waktu di SD itu kan ramai sekali dengan video nonton bersama-sama itu video pahlawan kayak begitu. Nah, di situ saya lihat, wih, keren sekali ini. Saya ingat sekali itu kalau saya tidak salah ingat pada saat itu yang ditampilkan film tentang perjuangan Jenderal Sudirman, Kak, di mana pada saat itu dia sakit-sakitan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, motivasi saya lahir di situ, Kak, bilang semoga saya bisa menjadi beliau nantinya, seperti itu. Biasanya kan itu orang kalau mau daftar polisi atau tentara itu dia maksudnya di olahraga gitu, ambil kuliah Ya, untuk betul, jaga Kak. fisik. Ke psikologinya asal asal pilih atau gimana, atau ada sarankan? Kalau masuk ke psikologinya itu, Kak, sebenarnya juga saya tidak kepikir, Kak. Jadi cukup lucu saya rasa ketika itu untuk memutuskan perkuliahan, Kak, karena saya tidak memiliki gambaran jangka panjang bagaimana meniti karir untuk masuk ke kampus. Karena pada saat itu saya mendaftar di banyak kampus, Kak. Pertama, Oh, ya. saya mendaftar di UMI, hukum. Alhamdulillah lulus juga pada saat itu. Di UIN juga saya lulus di arsitektur. Kemudian ketiga itu ya di UNM itu, Kak, di UNM psikologi. Nah, kenapa saya pilih UNM, Kak? Karena saya merasa psikologi ini kayaknya masih jarang didengar sama masyarakat luas, Kak. Kan kalau sarjana hukum dan sarjana arsitektur itu kan sudah banyak di masyarakat. Terlebih pada saat itu, Kak, sebenarnya saya juga 60-40 antara psikologi dan arsitektur UIN. Tapi karena UIN pada saat itu masih akreditasi C untuk arsitekturnya, jadi saya memutuskan untuk memilih psikologi seperti itu, Kak. Berarti bisa saya bilang ini, Riyad ini salah satu yang kita di psikologi bilang berobat jalan gitu. Ya, Bisa dibilang bisa jadi, Kak. berobat jalan. Iya, oke, Riyad. Riyad tadi ini sudah spill lah, sudah spill sebagian dari dirinya. Riyad boleh memperkenalkan diri, terserah mau ceritakan apa gitu. Oke, Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Marif. Saya anak pertama dari keluarga saya, dari pasangan Ibu Darmawati sama Bapak Nasrum, merupakan seorang abdi negara, dan saya punya 2 adik. Untuk saat ini saya tinggal bersama teman-teman di Jalan Kebangkitan nomor 15 di Kelurahan Macini, Parang, dan saya baru-baru saja menyelesaikan studi S1 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, saya punya tagline atau motto hidup, yaitu Abdi Abadi. Nah, seperti itu, Kak. Ya. Mantap itu, Iya, Kak. abdi abadi, mantap. Tahu enggak, Riyad, kayaknya Riyad ini salah satu bukti bahwasanya memang gap year itu bagus sebenarnya. Iya. Iya, jadi pertimbangannya untuk kuliah dan cepat selesai termasuk mungkin. Riyad ini kan sudah di-spill tadi alasannya memilih self compassion. Boleh diceritakan lebih banyak lagi kenapa memilih meneliti ini, kontrol diri dan Oh iya, berat diri. Kak. Terima kasih.
Jadi ketika saya menentukan fokus mana yang ingin saya ambil sebagai topik penelitian, di situ saya memiliki kecenderungan ke peminatan psikologi sosial, Kak. Nah, saya lihat-lihat kira-kira fokus kajian seperti apa yang ditangani oleh psikologi sosial itu sendiri. Pada saat itu juga saya sementara berada di suatu momen yang hampir menjadi korban kriminal seperti itu, Kak. Maksudnya saya menjadi korban pada saat itu. Dan saya teringat dan saya terus mencari tahu, bilang, kok kenapa bisa ini orang melakukan tindakan kriminal seperti itu. Nah, setelah saya searching seperti itu, Kak, baik itu dari teori kriminal klasik, bahkan kontemporer, dari tokohnya Godverson Hirschi sama Hayek seperti itu, Kak. Ternyata kontrol diri menjadi salah satu kunci utama bagaimana individu mampu menstimulus atau melakukan modifikasi perilaku agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sosial. Nah, terus saya pastikan ini, Kak, saya pastikan. Nah, apakah betul ini kontrol diri merupakan salah satu penyebab orang-orang melakukan tindak kejahatan kriminal. Nah, makanya saya ambil subjek penelitian itu di rumah tahanan, Kak. Karena saya tidak mampu ataupun ada faktor-faktor yang tidak bisa saya tangani untuk menentukan apakah subjek saya ini pernah betul-betul terindikasi melakukan pelanggaran. Jadi makanya saya ambil subjek untuk mempermudah penelitian saya itu di rutan. Nah, di situ di rutan saya membagikan kuesioner dan melakukan wawancara. Nah, pada saat saya membagikan kuesioner, hasilnya itu 80%, 30 orang, 80% dari 30 orang yang saya berikan survei itu merasa sulit untuk menyesuaikan perilakunya ketika ada sesuatu yang diinginkan, seperti itu, Kak. Jadi penjelasannya, kalau misalnya individu menginginkan sesuatu, 80% dari 30 orang ini sangat sulit untuk mengontrol dirinya, seperti itu. Pokoknya bagaimana keinginannya itu bisa terwujud, seperti itu. Yang kedua, 68% dari 30 orang tersebut merasa sangat sulit mengendalikan dirinya ketika emosi, seperti itu. Dan ada sekitaran 60% yang mengatakan bahwasanya bahwasanya kalau misalnya saya lupa data yang satu itu. Ya, Saya lupa. apa-apa, lanjut. Nah, terus untuk hasil wawancaranya saya lakukan bersama sipir itu ada 3 kata kunci utama, bahwasanya di rutan itu sering terjadi, bukan sering, tapi pernah terjadi keributan gara-gara masalah sepele. Jadi gara-gara masalah sepelenya itu terkait jenjang senioritas yang ada di rutan itu sendiri. Jadi misalnya saya senior, saya sudah lama di sana. Kemudian ada junior saya suruh dia untuk angkat galon, tapi si junior ini malah membangkang ke saya. Nah, jadilah cekcok yang berakhir dengan kontak fisik seperti itu. Yang kedua, beberapa sipir juga mengatakan bahwasanya para tahanan dan para warga binaan pemasyarakatan itu yang sulit untuk dikontrol atau berkompromi itu cenderung memiliki watak yang keras, Kak. Jadi ada beberapa memang tahanan dan narapidana itu agak sulit memberikan kompromi untuk melaksanakan ketertiban di rutan. Nah, ini data-data yang saya dapatkan pada saat pengambilan data awal ini sesuai dengan ciri-ciri pengendalian diri yang rendah menurut Averil. Bahwasanya individu yang memiliki kontrol diri rendah itu, pertama, dia cenderung impulsif, kedua, dia tidak mampu berorientasi pada sesuatu kebermaknaan yang berjangka panjang, dengan tanda kutip bahwasanya ketika saya menginginkan sesuatu, entah bagaimana caranya harus saya bisa dapatkan, seperti itu. Nah, seperti itu, Kak.
Jadi ini kalau saya arahkan arahnya berarti ini adalah berangkat dari pengalaman pribadi, Ya, terus ambil data dan semuanya adalah kontrol diri. iya Kak, seperti itu. Di di lapas itu selain kontrol diri ada enggak yang lebih besar juga, ada enggak temuan lainnya? Ya. Hmm, untuk temuan lainnya itu Kak, berkaitan dengan penelitian saya itu tadi, bahwasanya selain kontrol diri ada masalah lain yang mungkin, ini asumsi saya Kak, asumsi saya Ya. berdasarkan observasi saya, mungkin kita bisa melakukan penelitian untuk bagaimana seseorang yang dibina di dalam rutan itu bisa menyesuaikan dirinya, Kak. Karena coba kita bayangkan orang yang sebebas-bebasnya di lingkungan sosial secara umum, karena perilaku atau tindakannya itu kita cabut beberapa haknya untuk kita bina di suatu wadah yang bisa kita katakan terisolasi dengan lingkungan sosial yang ada di luar itu, Kak. Jadi tentunya pasti membutuhkan penyesuaian diri yang baik seperti itu. Bahkan di beberapa kasus saya juga membaca dan mengkaji beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ketika para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak mampu menyesuaikan diri selama di rutan itu atau di lapas, mungkin entah karena kurang memiliki dukungan sosial ataupun memiliki rasa resiliensi yang cukup rendah seperti itu, karena mereka terus menyalahkan dirinya, bahkan self compassion juga masuk di salah satu faktor ini, itu bisa menyebabkan para tahanan dan narapidana mengalami kesenjangan psikologis selama di lapas itu, Kak. Dan ketika itu tidak ditangani dengan baik, bisa dan sangat bisa berkemungkinan adanya gangguan-gangguan perilaku seperti itu, Kak. Tadi kan Riyad sudah sebenarnya sudah mention impulsif, tidak tahu mengendalikan diri untuk kalau ada yang dia mau. Saya kemarin penelitian saya Riyad adalah self regulation. Ya, regulation ya, Makanya regulasi. iya, itu pertama itu Ya. bingung apa sih regulasi diri, kontrol diri, itu semua kan lihat kalau kontrol diri itu sebenarnya apa ya? Kalau kontrol diri itu sendiri, Kak, bagaimana kemampuan individu untuk menyesuaikan segala bentuk perilaku dan segala bentuk perilaku, bahkan dalam tahap kognitif itu bisa kita sesuaikan dengan konteks norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial di tempat kita berada, Kak. Nah, untuk kontrol diri itu dia terdiri dari 3 aspek. Pertama, behavioral control, bagaimana individu mampu mengontrol perilakunya agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian yang kedua ada cognitive control. Jadi cognitive control ini berbicara tentang bagaimana individu mampu mengolah informasi dan menyampaikan interpretasi dari informasi tersebut untuk disampaikan ke khalayak luar dan dipertentangkan dengan keberadaan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian ada discretional control atau kontrol keputusan. Jadi individu itu memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang dia yakini, apakah keputusan yang diyakini ini telah sesuai dengan norma sosial atau tidak. Nah, di situ memang eh, erat kaitannya dengan mungkin bisa kita katakan tipologi kepribadian individu, ada id, ego, dan superego yang bermain di situ, Kak. Seperti itu, Kak. Wah, saya tercerahkan ini berarti kalau kontrol diri perilaku tak yang selaras dengan norma begitu. Jadi kata kuncinya norma dan perilaku tadi. Ya, seperti itu, Kak. Karena saya mengutip pernyataan seorang penulis buku psikologi kriminal, Kak, itu Ahmad Tahir, yang diterbitkan pada tahun 2018. Dia mengatakan seperti ini, Kak. Ketika individu, kan kita semua ini memiliki naluri hewani, Kak, seperti itu. Nah, tapi karena kita memiliki kapasitas tertentu sehingga kita mampu mengontrol perilaku kita dan lain segala macam yang lebih baik dibandingkan hewan. Bahkan ada yang lebih bengis daripada hewan. Nah, dalam konteks ini,
Ketika individu tidak mampu mengendalikan dorongan id, atau dalam tanda kutip egonya lebih lemah dibandingkan dorongan hasrat id, dan tidak memiliki kapasitas yang cukup atas super ego yang beredar di atau yang berada di sekitar masyarakat, maka kecenderungan perilaku itu ketika mereka menginginkan sesuatu tidak bisa dilakukan secara legal, maka sangat berpotensi mereka akan tetap melakukan perilaku tersebut meskipun secara ilegal, seperti itu, Kak. Ngeri juga ya. Kalau tadi kan sebenarnya sudah dibilang sama Riyad di lapas kontrol diri. Kalau itu kan mereka melakukan pelanggaran lah, akhirnya di penjara. Nah, dari datanya Riyad kan kontrol dirinya yang tinggi. Kalau sudah di penjara di rumah tahanan, itu perilaku apa yang walaupun sebenarnya sudah masuk ini, harusnya dia sudah bisa kontrol dirinya, tapi ternyata di dalam tetap dia tidak mampu kontrol dirinya. Jadi itu tadi, Kak, seperti yang disampaikan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan pada saat di luar ada tetap potensi dilakukan secara berulang di dalam rutan Majene ini, Kak. Tapi karena ada pengawasan dan pendampingan serta pembinaan yang dilakukan oleh para sipir, sehingga perilaku itu bisa dipantau dan diminimalisirkan. Nah, ada beberapa indikasi. Jadi saya ambil contoh dari kutipan wawancara, bahwasanya itu ada pernah terjadi konflik, tapi tidak terlalu besar-besaran. Nah, kalau di rutan Majene itu karena dia cukup homogen, maksudnya masyarakat warga binaan yang ada di rutan itu kan dia mayoritas berasal dari Sulawesi Barat. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil contoh kayak semisal lapas yang ada di Makassar, lapas di Polowali sama lapas yang rutan yang ada di Pasangkayu, itu mereka cukup heterogen. Nah, biasanya di situ ada sekat berdasarkan kelompok antar suku. Nah, di sini biasanya kelompok antar suku karena memiliki kohesivitas yang kuat, kohesivitas kelompok yang kuat tapi sempit, sehingga itu rawan terjadi konflik antar kelompok. Contoh saya sampaikan, Kak, pada saat pemilihan presiden pada tahun 2019 kalau tidak salah, rutan di Pasangkayu itu sempat terbakar, Kak. Ya, sempat terbakar karena kericuhan di dalamnya, Kak. Seperti itu. Bahkan di beberapa kasus lain, saya lupa di mana tempatnya, Kak, tapi pada saat pengambilan data saya sempat membaca pernah terjadi perang kelompok atau perang geng di dalam rutan itu sehingga menimbulkan korban jiwa, seperti itu, Kak. Oke. Ini kan kontrol diri diputuskan. Tapi kenapa selain alasan tadi yang self compassion, biasanya kan kontrol diri ada peran lain lah. Kan? Kenapa akhirnya self compassion dia kan mumpung kemarin memang ini yang bantu saya gitu. Oh iya, Kak. Jadi ini juga saya sebenarnya cukup merasa wow ketika melakukan penelitian ini, Kak. Karena Irdayanti yang meneliti juga tentang self compassion, tapi dia sampel penelitiannya adalah usia anak, menyatakan dalam sarannya memang penelitian tentang welas diri dan kontrol diri ini sangat kurang di Indonesia, seperti itu. Entah mungkin karena cenderung menggunakan variabel lain untuk mengatasi kontrol diri, sehingga welas diri ini hanya digunakan aspek mindfulness-nya, Kak. Tapi masih jarang melakukan secara keseluruhan. Kan kalau mindfulness mungkin sering kita dengar, tapi ternyata mindfulness itu merupakan salah satu aspek dari variabel self-compassion itu sendiri. Nah, kenapa self-compassion ini saya hadirkan untuk membantu bagaimana bisa mengatasi self-control ini? Karena dengan berwelas diri atau menerapkan konsep self-compassion, di mana secara kognitif kita bisa senantiasa dalam keadaan sadar untuk kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang terkait apa kira-kira efek dari perilaku yang saya lakukan untuk jangka dan untuk jangka ke depan. Nah, ketika kita memiliki kemampuan itu, bisa saja dan sangat berpotensi kita akan terhindar dengan
perilaku-perilaku yang menyimpang di sosial masyarakat karena kita dengan sadar mampu mengontrol diri kita itu sendiri. Dan seperti ini juga Kak, rata-rata apa ya, ada beberapa orang yang melakukan tindakan kriminal karena ada tuntutan di dalam dirinya yang tidak mampu dipenuhi pada saat itu. Misalkan saya orang dengan latar belakang ekonomi yang pas-pasan, tapi saya bergaul dengan misalkan orang-orang yang berada di ekonomi menengah ke atas. Ketika saya melihat mereka menggunakan iPhone dan saya hanya menggunakan HP Oppo misalkan, Oppo yang tipe rendah, nah saya akan ikut tren. Tapi uangnya dapat dari mana? Nah di situ ada pikiran-pikiran yang terjadi konflik di kepala kita. Oh, jangan pintas. Orang yang dengan memiliki self compassion rendah, dia akan memenuhi hasrat id-nya tanpa melakukan kesadaran penuh atas dirinya. Dalam artian dia dikuasai oleh keinginannya itu sendiri atau dorongan id-nya tanpa ada kontrol egonya di situ. Jadi mereka akan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, melakukan pembegalan, dan seperti itu. Dan itu terbukti di beberapa penelitian bahwasanya orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal itu memiliki self compassion yang rendah. Seperti itu, Kak. Kemarin ada teman saya yang meneliti juga self compassion, tapi saya masih jarang diskusi dalami. Ini saya masih kebingungan ini, Rian. Jadi, Iya, Kak. jadi welas diri itu apa sebenarnya ini welas diri? Untuk ulas Saya diri masih itu, bingung. oh iya, Kak. Iya. Jadi ulas diri itu sebagai bagaimana kemampuan individu untuk mengasihi dirinya. Bukan ini berbeda dengan self love karena biasanya self love itu cenderung menciptakan hal yang baru seperti narsis dan lain-lain segala macam. Nah, self compassion itu bagaimana kita dalam tanda kutip menerima diri kita dengan segala kekurangan yang kita alami. Kalau misalnya kita telisik dari beberapa aspeknya, misalkan self kindness, bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik kepada diri kita ketika dalam keadaan yang sangat terpuruk atau dalam keadaan terpuruk, dan ini berlawanan dengan self judgment, di mana ketika kita mengalami suatu masalah, di situ kita cenderung terfokus pada masalah yang kita alami pada saat itu. Yang kedua, ada sisi common humanity. Jadi common humanity ini bagaimana kita memiliki rasa manusiawi, Jadi kita tidak hanya memberikan kehangatan kepada diri kita, tapi kita juga menaruh kehangatan kepada orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan berlaku baik kepada diri kita sendiri dan kita juga akan melakukan perilaku baik kepada orang lain yang berlawanan dengan isolation. Jadi isolation ini ketika kita merasa atau dalam keadaan terpuruk, itu kita akan cenderung menutup diri dan menyalahkan diri kita atas masalah-masalah yang kita alami selama menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga itu ada mindfulness. Nah, mindfulness ini bagaimana kita menghadirkan seluruh kesadaran yang ada dalam diri kita untuk memahami dan memaknai kondisi yang saat ini agar kontrol perilaku, kontrol emosi itu tetap bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah, berbeda dengan orang yang over-identifikasi. Jadi orang yang over-identifikasi atau yang memiliki skor rendah di mindfulness ini, dia cenderung membesar-besarkan masalah. Nah, biasanya ini kalau misalnya orang yang membesar-besarkan masalah, bukan solusi yang ditemukan, malah kita kehabisan energi untuk membahas masalah yang kita miliki. Seperti itu, Kak. Berarti welas asih, kepanasan ini. Keringat banyak. Iya, Kak. Jadi untuk secara ringkasnya itu, Kak, welas diri itu merupakan kemampuan individu untuk mengasihi dirinya yang terdiri atas 6 aspek, yang sebenarnya kalau kita mau ringkas lagi itu sebenarnya terdiri dari 3 aspek dengan aspek favorable-nya sama unfavorable-nya. Nah, untuk favorable-nya itu yang kayak tadi, self kindness,
yang berlawanan dengan self judgment atau kebaikan terhadap diri dan penghakiman berlebih kepada diri. Yang kedua itu ada common humanity atau rasa kemanusiaan universal dan apa ya, common humanity sama mindfulness. Nah, kalau mindfulness itu dia berlawanan dengan over identifikasi seperti itu kan. Berarti kata saya dapat kata kuncinya berarti welas diri itu mengasihani diri tadi. Ya, mengasihi diri, Kak. Bukan mengasihani, Kak. Mengasihi diri. Bagaimana kita memahami diri kita, Kak. Ya. Berarti ini self compassion besar berarti ya. Kepalanya berarti bisa dibilang. Kenapa, Kak? Self compassion yang saya tangkap artinya dia kepalanya, karena ada tadi yang berlawanan, mindfulness, over identity dan lain-lain yang iya, tadi. Kak. Berarti kepalanya sebenarnya ribetnya itu buat skalanya itu. Iya, Kak. Terus hasilnya gimana ya? Gimana Riyad? Oh iya, hasilnya itu ternyata kedua variabel ini setelah saya analisis menggunakan uji parametrik korelasi produk momen memiliki kedua variabel ini ternyata saling berhubungan kuat dan positif, dalam artian ketika individu memiliki ulas diri yang tinggi, maka mereka juga cenderung memiliki kualitas kemampuan kontrol diri yang baik. Nah, begitupun sebaliknya ketika ulas diri rendah, maka kemampuan kontrol dirinya itu rendah. Dan di lain sisi, saya juga menelisik tingkat perbedaan para penghuni rumah tahanan, integritas tahanan dan narapidana berdasarkan usianya, tingkat pendidikan, jenis kasus, dan segala macam. Nah, untuk usianya itu saya lihat tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetapi memang kalau kita mau lihat dari min rank-nya, Kak, min rank-nya, memang rata-rata individu yang memiliki kontrol diri yang lumayan tinggi atau kelompok sebagai usia tertinggi itu berada di pada dewasa madya, begitu juga di kontrol diri. Dan ini juga merupakan keselarasan di beberapa teori yang telah ada bahwasanya kontrol diri itu berkembang melalui peristiwa-peristiwa yang kita lalui selama hidup, Kak. Jadi ada beberapa insight yang kemudian kita internalisasi dalam diri kita sehingga kita mampu menafsirkan segala bentuk apa-apa yang ada di sekitar itu. Kemudian yang kedua, saya juga menemukan ternyata kontrol diri dan self compassion itu berbeda signifikan jika ditinjau dari tingkat pendidikan. Jadi orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung memiliki kontrol diri dan self compassion diri yang lebih baik. Nah, ini juga ternyata sudah sesuai teori nih, Kak. Karena ketika orang yang melalui jenjang pendidikan secara formal, karena memang tujuan pendidikan itu bukan hanya isi kognitifnya ditingkatkan, tapi ada juga penanaman karakter di situ. Nah, itulah yang menstimulus beberapa individu untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Dalam artian, mereka bisa melakukan pemerolehan informasi dan penilaian interpretasi terhadap informasi tersebut yang sesuai dengan standar-standar hidup. Nah, sehingga perilaku yang dihasilkan untuk sesuai konteks itu bisa dilaksanakan oleh beberapa individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian saya juga menemukan bahwasanya, nah ini yang temuan yang cukup menarik. Ternyata di rumah tahanan Majene itu semakin lama dibina, dalam artian individu yang telah dibina di atas 3 tahun sebagai usia terlama, sebagai durasi terlama, itu ternyata memiliki kemampuan kontrol diri atau pengenalan diri yang lebih baik dan self compassion yang lebih baik dibandingkan kelompok lain yang baru saja dibina. Dalam artian di sini kita bisa mengasumsikan bahwa selama proses pembinaan yang ada di rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Majene itu sukses atau bisa kita katakan berhasil untuk
bagaimana meningkatkan kemampuan pengendalian diri para tahanan dan narapidana. Ini diperlukan supaya para tahanan atau narapidana bisa menyesuaikan dirinya sebagai bekal ketika kembali di masyarakat. Mereka tidak akan atau mereka akan terhindar dari perilaku-perilaku kriminal yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain, seperti itu, Kak. Menarik yang terakhir. Terakhir membuktikan bahwa Iya, Kak. berhasil yang diterapkan sama lapas di sana, akhirnya kontrol dirinya, profesionalnya baik. Ya. Dan itu juga saya sempat saya sempat konfirmasi ke salah satu sipir di sana, Kak. Jadi sipir di sana itu mengatakan bahwasanya selain ada pendampingan dan pembimbingan rutin, ada aktivitas keagamaan. Nah, jadi aktivitas keagamaan ini diproyeksikan untuk meningkatkan kemampuan spiritualitas para tahanan dan narapidana. Nah, ketika saya telisik tentang variabel spiritualitas ini, ternyata dari sisi spiritualitas itu bisa meningkatkan kemampuan kontrol diri kita. Karena ada insight-insight tambahan atau norma-norma tambahan yang kita dapat untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang berdasarkan keyakinan, berdasarkan agama, berdasarkan nilai-nilai keluhuran. Nah, di situ mereka mampu internalisasi sehingga ada bayangan, oh seperti ini perilaku yang tidak boleh kita lakukan, dan sudah mendapatkan gambaran ketika perilaku itu mereka lakukan, ada gambaran ganjaran yang akan ia rasakan ketika mungkin nanti di alam lain atau dalam waktu tertentu, seperti itu, Kak. Iya. Berarti ya, Riyad, ini saya bertanya terkait mungkin ada bacaannya Riyad. Tadi kan sudah dimention mengenai agama yang bisa meningkatkan kontrol diri. Dari bacaannya Riyad, yang bisa meningkatkan kontrol diri dan self-compassion apa aja itu? Kenapa? Dari bacaannya Riyad, yang kan tadi Riyad singgung satu mengenai agama, itu meningkatkan kontrol diri. Dari bacaannya ada enggak yang lain yang bisa meningkatkan kontrol diri dan juga self-compassion? Nah, ada tadi tersebut agama, pendidikan kan, pengalaman. Tapi di bacaannya mungkin ada yang lain lagi. Oh ya, jadi untuk beberapa faktor dari kedua variabel itu sendiri, untuk kontrol diri itu dipengaruhi juga, kedua variabel ini dipengaruhi juga dengan dukungan sosial. Jadi, ketika dukungan sosial yang ada di rutan atau lembaga pembinaan masyarakat itu positif dan saling mendukung ketika perilaku-perilaku itu mampu mereka terapkan, maka secara tidak sengaja, meskipun mereka tidak secara sadar, itu memberikan kesan positif kepada circle-circle atau komunitas kecil yang mereka bentuk, seperti itu. Itulah mengapa di pembinaan rutan itu dia melakukan aktivitas selain pembinaan juga memberikan keterampilan khusus, misalkan latihan bengkel, latihan pengelasan, latihan pembuatan ornamen-ornamen dari kayu dan bambu, nah seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada dari segi faktor internal, dalam tanda kutip internalisasi nilai-nilai budaya, Kak. Nah, jadi mohon maaf mungkin ini agak sensitif, tapi mungkin kita bisa lihat dari observasi kita selama ini. Neff sebagai penggagas variabel self-compassion, dia memberikan gambaran hasil risetnya ketika dia melakukan riset apa ya model risetnya itu kemarin. Pokoknya dia indigenes, yang berbasis indigenes antara masyarakat yang ada di Amerika, masyarakat yang ada di Cina, dan masyarakat yang berada di Asia Tenggara. Nah, mereka di sini mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan kemampuan welas dirinya. Nah, ternyata di orang Amerika itu dia memiliki cukup welas diri, tetapi dari sisi
dari sisi self kindness-nya itu mereka sangat kurang. Nah, pas ditelisik dan mereka temukan kenapa self kindness rata-rata orang Amerika itu cukup rendah karena mereka memiliki budaya yang individualis. Nah, ketika mayoritas budaya kerja itu individualis, maka sifat dari pekerjaan itu adalah kompetitif. Nah, ketika seseorang berkompetisi dan gagal dalam kompetisi itu, maka ada dua kemungkinan. Mungkin dia mampu memaknai dirinya bahwasanya ini adalah hal lumrah. Yang kedua adalah mereka akan menyalahkan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga berbanding dengan masyarakat yang ada di Asia, misalkan pelatihan yang ada di Cina itu, Kak. Jadi di kita ini di Asia terkenal dengan budaya yang kolektif. Jadi kita memiliki budaya yang cenderung bisa apa ya kita kerjakan sama-sama seperti itu sehingga cenderung nilai kompetitifnya itu eh, cukup rendah dibandingkan masyarakat Amerika. Nah, di sini mereka melihat bahwasanya ada tingkatan self kindness dan common humanity yang cukup tinggi karena dari kebiasaan bekerja secara kolektif itu bisa menimbulkan simpati. Nah, budaya-budaya kompetitif itu bisa digeserkan dengan budaya-budaya kolektif seperti kerjasama dan gotong royong. Nah, ternyata internalisasi nilai kebudayaan itu sangat berpengaruh juga pada self compassion itu sendiri, Kak. Nah, untuk kontrol diri itu mungkin bukan budaya ya, tapi untuk memperhalus itu karakter, Kak. Misalkan kita di masyarakat Sulawesi dengan masyarakat Jawa. Nah, kan apalagi di Jogja misalkan seperti itu, Kak. Karena mereka menuntun budaya apa ya? Pokoknya begitulah, Kak. Kan kalau misalnya ada masalah itu biasanya rata-rata kalau orang Sulawesi apa ini Ya, begitu. Nah, kayak begitu, kenapa Kak. ini darah Ada Sulawesi? kayak begitu, Kak. Nah, ada yang seperti itu. Tapi mungkin saya tidak akan berbicara panjang terkait itu, Kak, karena takutnya ada yang tersinggung, Kak. Saya biasa Begitu. dapat itu di Iya. tempat kerja itu kalau ada masalah tuh. Saya ini orang Sulawesi, kalau begini begini. Nah, yang kayak begitu-begitu, Kak. Iya. Ini menarik sih. Berarti dukungan sosial sama ya, internalisasi budaya kalau kantor diri karakter. Iya, Kak. Iya, iya, iya. Sama ada juga, Kak, sebenarnya. Tapi ini dipertentangkan, tapi bukan dari kalangan peneliti, tapi mereka yang memperjuangkan itu antara feminis dan para kaum patriarki. Ternyata bahkan Neff ini kan penelitinya perempuan, Kak, Kristen Neff. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu faktor yang menjadi pembeda kemampuan ulas diri ini adalah dari segi gender, Kak, gender. Nah, ternyata perempuan memiliki self compassion yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Atau dalam bahasa lain, laki-laki memiliki self compassion lebih tinggi dibandingkan self compassion yang dimiliki oleh perempuan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena perempuan memiliki pemikiran yang cenderung kompleks. Nah, mungkin jadi kalau misalnya berdasarkan hasil penelitian beliau, kalau misalnya perempuan memiliki masalah, dia itu akan pokoknya membayangkan dari segala aspek. Nah, kemudian ketika pembayangannya itu lebih luas, nah di situ cenderung merasa overidentifikasi sehingga menghasilkan perilaku ruminasi. Nah, seperti itu. Terus kenapa laki-laki yang ketika ketika diperhadapkan masalah, mereka cenderung berpikir secara heuristik dan rasional. Jadi kadang dan cenderung tidak menggunakan perasaan ketika bertindak. Tapi hasil penelitian dari Kristen Denif ini banyak ditentang sama kaum ini, Kak, kaum feminis bahwasanya tidak ada masalah tentang gender seperti itu. Tapi kan mungkin inilah keunikan hasil penelitian, Kak, seperti itu. Iya, itulah itu. Makanya meneliti itu asik lah, ada beda Iya, Kak. ini. Nah, lihat ini kita masuk ke babak-babak penutup dari diskusi kita. Enggak. Kalau ada kesempatan untuk
misalnya melanjutkan, ada orang yang mau melanjutkan penelitian ini, lihat sarannya apa yang bisa dilanjutkan ini. Oh iya Kak, untuk saran pengembangan tentang penelitian dua variabel ini, pertama mungkin metode penelitiannya itu bisa diubah. Kan penelitian yang saya lakukan ini sifatnya korelasional. Nah, mungkin ditingkatkan seperti eksperimen. Nah, untuk menguji apakah intervensi penerapan welas diri ini memang signifikan untuk untuk mempengaruhi kemampuan pengendalian diri seseorang seperti itu. Kemudian karena itu tadi Kak, Christine Denif dalam teorinya menjelaskan bahwa faktor budaya dan faktor gender itu bisa mempengaruhi kemampuan ulas diri. Nah, karena sampai kebetulan populasi penelitian saya itu mayoritas berjenis kelamin laki-laki, nah mungkin bisa mencari subjek yang lebih heterogen untuk menelisik kedua aspek itu dari segi suku dan jenis kelamin. Kemudian ini juga Kak, karena itu tadi ternyata tingkat pendidikan berpengaruh signifikan atau memiliki perbedaan signifikan atas kontrol diri dan ulas diri. Diharapkan teman-teman yang ingin melakukan penelitian di lapas agar bersabar atau karena itu sangat sulit memahamkan kepada para tahanan dan narapidana yang memiliki tingkat pendidikan yang bisa kita katakan di garis bawah seperti itu, bahkan ada yang tidak sekolah. Jadi kadang kita berusaha ekstra untuk menyampaikan maksud dari setiap item-item pernyataan kita kepada mereka, seperti itu sih Kak. Ya, ya, ya. Oke, oke Riat. Kalau ini kan Riat meneliti berapa lama? Satu semester, 2 semester? Saya meneliti kemarin Kak, ambil data awal itu tahun 2023 di bulan Agustus, ya hampir 10 bulan Kak. Apa makna yang didapat Riat selama meneliti ini? Oh iya Kak. Betul Kak. Jadi kita ini begini Kak. Kalau saya pikir Kak, selama melakukan penelitian itu, ketika kita sebagai orang yang paham atau orang yang tahu mungkin kenapa mereka melakukan seperti itu, mungkin kita bisa mengedukasi atau mempromosikan kepada masyarakat bahwasanya orang-orang yang berada di tahanan dan yang berada di rutan ataupun di lapas itu bukanlah sebetul-betulnya atau 100% orang yang hina atau orang yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi karena itu mungkin dalam perkembangan hidupnya ada permasalahan yang ditemui, atau memang karena ada faktor tertentu, misalkan anaknya butuh makanan atau butuh biaya-biaya lain dan mereka tidak mampu membiayai itu, jadi mereka mengambil jalur alternatif sehingga timbullah perilaku-perilaku yang menyimpang berdasarkan hukum yang kita anut seperti itu. Jadi intinya kita memanusiakan diri dan memanusiakan orang lain, bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri Kak, seperti itu. Oke Riat, terima kasih waktunya malam hari ini menjadi narasumbernya saya. Aneh, HP keluar itu mesti saya pakai cas kalau masuk suara. Ini terima kasih atas kesempatannya Riat mau share sama kami. Yang terakhir betul ini Riat, ada enggak apa yang disampaikan, saran atau apa yang disampaikan ke penontonnya CIA dan ke kami apa yang disampaikan? Jadi saya rasa kegiatan CIA ini sangat bermanfaat Kak. Selain kita memberikan edukasi terkait apa sih yang dilakukan para calon-calon ilmuwan
calon-calon praktik psikologi selama menjadi mahasiswa satu psikologi. Nah, kemudian hasil-hasil penelitiannya ini bisa dijadikan sebagai edukasi kepada masyarakat. Contoh mungkin Ali Sakti yang sebelumnya juga menjadi salah satu narasumber, Kak, dia membahas tentang resiliensi. Nah, itu kan salah satu variabel yang sangat dibutuhkan ketika kita mengalami tantangan-tantangan hidup. Nah, begitu pun juga self-compassion, bagaimana kita mampu tetap menghargai atau tidak menghardik diri kita sendiri ketika mengalami sebuah kegagalan. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya untuk memasifkan promosi kegiatan yang positif ini agar semua kalangan itu bisa lebih bisa lebih dijangkau, bukan hanya kalangan psikologi, Kak. Kalau bisa masyarakat umum seperti itu. Ya, siap. Baik. Iya, terima kasih Riyad. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah Oke, kata. Kak. Kayaknya kita belum pernah ketemu di kampus. Belum pernah, Kak. Belum pernah. Iya, Kak. Oke, Neng. Semoga kita ada kesempatan untuk diskusi lagi secara langsung, bisa kerjasama. Kemudian hari saya mewakili tim saya mengucapkan terima kasih kepada Riyad. Riyad mau sukarela untuk menjadi narasumbernya kami. Baik teman-teman. Sama-sama, Kak. Iya, sekian diskusi dengan Riyad. Ini sorry masih ada satu lagi. Biasanya kan kalau di akhir kan ini kan akan ada dinonton sama orang. Mungkin setelah ini ada yang mau bertanya terkait kontrol diri dan self compassion. Bisa enggak saya langsung arahkan misalnya? Bisa, Kak. Bertanya ke Riyad. Bisa. Sangat boleh, Kak. Ya, siap. Ya, itu teman-teman komitmen dari Riyad bahwasanya siap membantu yang mau meneliti terkait kontrol diri dan self compassion. Sekian diskusi kita di episode 50. Sampai jumpa di episode 51. Dadah. Thank you, Riyad. Iya, makasih banyak, Kak.